Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang diinginkan, dan sesuai dengan ekspektasinya masing-masing. Tidak ada orang yang ingin dalam hidup ini kemudian menghadapi banyak sekali hambatan, banyak sekali rintangan. Saya yakin tidak ada orang yang menginginkan seperti itu. Tapi yang terjadi justru ada begitu banyak orang yang di dalam kehidupannya seperti hanya berputar-putar di dalam lingkaran masalah yang sama, yang barangkali tidak kunjung selesai. Dan juga ada orang-orang yang dalam kehidupannya kemudian selalu menghadapi hambatan yang menghalangi orang tersebut mencapai apa yang diinginkan. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana ini bisa terjadi, kita akan membahasnya di dalam pertemuan kali ini. Oke, baik teman-teman. Kita akan membahas mengenai apa yang membuat begitu banyak hambatan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, tentunya menjawab hal ini akan ada begitu banyak sudut pandang, akan ada begitu banyak perspektif. Nah, saya mohon izin untuk membahasnya dalam sudut pandang keilmuan yang saya lakukan di dalam 14 tahun terakhir ini. Ya, sudah pasti itu adalah sudut pandang hipnoterapi. Nah, berbicara soal hipnoterapi, teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa hipnoterapi adalah sebuah keilmuan yang berpusat atau berfokus pada pikiran bawah sadar. Nah, maka kita akan membatasi pembicaraannya dari perspektif itu ya. Jadi kita akan membahas tentang mekanisme pikiran bawah sadar yang kemudian menjadi sebuah penghambat di dalam kehidupan kita, yang seolah menghambat pencapaian kita. Seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pernah mendengar begini ya, bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berpikir positif. Ini ada benarnya. Tapi coba kita jujur. Ada begitu banyak orang atau ada berapa banyak orang yang sudah berpikir positif, lalu kemudian dia merasa bahwa menjalani kehidupan itu sudah dengan positif, tapi masalah itu terus berdatangan. Hambatannya ada. Halangannya juga begitu banyak. Apa sih yang sesungguhnya terjadi? Dan kita bisa melihatnya begini, bahwa terkadang kalau dalam perspektifnya hipnoterapi ya, terkadang yang terjadi itu adalah apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita rasakan itu berbeda. Jadi boleh saja kita berpikir positif bahwa kita akan mendapatkan sesuatu. Tetapi di alam rasa justru berkebalikannya. Ketika kita berpikir katakanlah begini, wah saya ingin mobil ini, saya positif. Tapi kemudian di alam rasa justru meragukan. Ya ini pasti tidak akan terjadi. Dan ini sering sekali dialami oleh ya klien-klien saya dalam hal ini ya. Dimana ya tadi mengakui bahwa wah saya sudah belajar untuk pikiran positif, tapi kenapa masalahnya ada terus seperti itu. Ya tapi satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa sepanjang kehidupan kita atau sepanjang kita masih bernafas, maka kita tidak akan pernah terlepas dari masalah. Karena kehidupan sendiri juga sudah menjadi masalah. Ya tugas kita adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ya masalah harus dihadapi, begitu ya. Tapi tentunya kita juga perlu memahami bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan ini dengan satu hal yang ya efektif lah katakan begitu. Jadi jangan sampai kemudian ya polanya itu gitu. Walaupun kita tahu bahwa sepanjang kita hidup pasti masalah akan datang, tapi minimal masalahnya beda-beda lah. Jangan sampai kita menghabiskan waktu begitu banyak hanya untuk keluar dari satu masalah dan masuk ke dalam masalah yang sama. Dan
Coba jujur, berapa banyak orang yang mengalami ini gitu. Masalahnya ya itu aja gitu. Nggak berubah gitu masalahnya. Ya berarti ada sesuatu yang keliru di pikiran bawah sadarnya. Nah teman-teman, berbicara soal permasalahan yang mungkin saja bisa timbul di dalam kehidupan, itu akan berpengaruh kepada berbagai aspek di dalam hidup kita. Nah, maka tugas kita adalah untuk mengetahui apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, teman-teman, ada sebuah perkataan atau ada sebuah kalimat yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, bahwa semua ini adalah energi. Bahwa kita hidup di alam energi. Dan berbicara soal energi, maka kita akan berbicara juga tentang vibrasi atau getaran. Gampangnya begini teman-teman. Saat ini, suara saya bisa teman-teman dengarkan. Ini kan karena ada sebuah vibrasi. Banyak, bahkan bukan hanya sebuah, ada banyak vibrasi. Di mana kemudian di rongga di dalam leher saya itu kan ada pita suara, dia bergetar, mempengaruhi ruang di dalam, dan kemudian muncullah sebuah suara. Nah, suara yang keluar pun kemudian diresonansikan oleh udara, dirambatkan oleh udara, itu juga dalam bentuk getaran. Ya, kemudian ya masuk ke dalam mic dan diproses dan lain sebagainya, dan akhirnya teman-teman bisa mendengarkan. Ini karena ada getaran atau ada vibrasi. Sederhananya begini, coba bayangkan bahwa manusia itu adalah sebuah pemancar vibrasi yang sangat luar biasa. Nah, maka di dalam menjalani kehidupan, apabila kita menginginkan sebuah kehidupan yang berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, maka kita perlu untuk memiliki sebuah kualitas vibrasi yang baik, kualitas vibrasi yang bagus. Kenapa? Karena vibrasi yang kita keluarkan itu akan mempengaruhi lingkungan, akan mempengaruhi semesta bahkan. Jadi, kalau kita mengeluarkan satu vibrasi yang buruk, maka jangan heran kalau kita hanya akan mendapatkan keburukan. Kenapa? Karena vibrasi yang dikeluarkan itu hanya akan diterima oleh sesuatu dengan vibrasi yang sama. Ini mirip dengan cara kerja garpu tala. Jadi kalau teman-teman melihat garpu tala, ketika ada satu garpu tala dengan katakanlah frekuensi tertentu, katakanlah dalam hal ini mungkin 100 Hz gitu ya. Dia digetarkan, lalu didekatkan pada garpu tala lain yang punya frekuensi 200 Hz, maka garpu tala yang 200 Hz itu tidak akan bergetar. Nah, jadi garpu tala yang 100 Hz ini hanya bisa menggetarkan garpu tala lain yang frekuensinya sama. Nah, sekarang bayangkan ini terjadi di dalam ruang kehidupan kita. Pada saat kita memberikan satu vibrasi yang buruk, ya maka hanya akan ditangkap oleh hal-hal yang buruk juga sesuai dengan vibrasi kita. Nah, inilah yang sebetulnya dimaksud dengan pikiran yang positif. Dengan pikiran yang positif, harapannya adalah kita akan memancarkan sebuah vibrasi yang positif juga. Nah, akan tetapi pikiran positif ini hanya satu bagian dari vibrasi. Ada hal lain juga yang membuat vibrasi kita kemudian kok bertentangan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa terkadang apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita rasakan itu berbeda. Kita berpikir sangat optimis, tapi perasaan kita justru pesimis. Nah, maka rasa ini adalah menjadi faktor yang lain yang dalam menentukan vibrasi. Nah, berbicara soal rasa, di dalam sistem rasa kita, itu juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu. Setiap orang yang mendengarkan podcast kali ini pasti punya masa lalu. Dan masa lalu setiap orang itu juga tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang kita mengalami juga peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan atau bahkan mungkin menyakitkan.
Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian apabila belum selesai, nah ini akan membocorkan kualitas vibrasi kita. Jadi kita sudah pikiran positif, tapi vibrasinya tetap tidak cukup. Karena apa? Vibrasinya masih dibocorkan oleh pengalaman masa lalunya. Atau dalam hal ini kita katakanlah luka batin. Masih terpengaruh oleh luka batinnya. Sehingga daya yang diciptakan oleh vibrasi ini tidak cukup kuat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, maka kita perlu untuk memperbaiki kualitas vibrasi kita dengan cara ya menyembuhkan luka batinnya dulu. Nah, apabila luka batinnya sudah disembuhkan, ya maka vibrasinya pun akan menjadi lebih baik. Dan teman-teman saya yakin pasti pernah mengalami hal itu. Di mana teman-teman barangkali ya punya masalah yang bikin, waduh keselnya setengah mati deh. Dan ketika masalahnya sudah selesai, kok ada perasaan yang beda ya? Ada perasaan lega, ada perasaan yang bahkan ini bukan sekedar berpikir positif gitu, tapi lebih dari itu. Dan coba pada saat teman-teman sedang punya masalah yang berat, katakanlah ada orang yang menyakiti, lalu berpikir positif tentang orang itu. Ya kadang masih ada yang mengganjal. Kenapa? Karena rasanya tadi yang belum diselesaikan. Masih ada dendam. Masih ada luka lah katakan seperti itu. Maka dalam hal ini, kalau kita menginginkan satu kehidupan yang berjalan dengan lancar, ya kita perlu untuk menyembuhkan luka batin kita. Nah lalu pasti muncul pertanyaan begini, bagaimana caranya saya bisa menyembuhkan luka batin? Nah, ada beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah menyadari dulu luka batin tersebut. Menyadari dulu bahwa hal yang wajar-wajar saja, hal yang biasa-biasa saja, hal yang normal-normal saja apabila seseorang memiliki luka. Memiliki luka batin itu tidak aib. Apabila teman-teman terjatuh dan kakinya terluka, itu kan juga bukan sebuah aib. Peristiwa di masa lalu yang teman-teman alami itu kan tidak pernah teman-teman inginkan untuk terjadi. Apakah ada orang yang kemudian berharap bahwa, saya pengen dikhianati, kan nggak ada. Jadi, apa yang terjadi di masa lalu teman-teman yang mengakibatkan luka, itu bukan salahnya teman-teman. Nah, tetapi untuk sembuh, itu adalah tanggung jawab dari teman-teman semua, kan begitu ya. Nah, jadi mari kita mengambil tanggung jawab untuk itu. Langkah pertama, sadari dulu. Bahwa nggak apa-apa kok, saya mengalami peristiwa yang menyebalkan. Nggak apa-apa, saya pernah dikecewakan. Nggak apa-apa, sadari dulu itu. Nah, dengan kesadaran, dan kemudian kita melakukan kontemplasi diri, maka kita akan punya sebuah petunjuk. Pikiran bawah sadar kita akan memberikan sebuah gambaran atau sebuah ingatan tentang peristiwa asalnya, peristiwa pertamanya. Ya, jadi lakukan kontemplasi diri. Caranya macam-macam lah. Bisa dengan meditasi, bisa kemudian dengan mengheningkan cipta, dan lain sebagainya. Intinya, istirahatkan pikiran, dan kemudian biarkan pikiran bawah sadar itu untuk memunculkan. Nah, ketika gambarannya sudah muncul, ketika kita sudah tahu bahwa, oh ini loh sebetulnya yang menyebabkan saya menjadi stres. Oh ini loh sebetulnya yang membuat saya saat ini hidup penuh dengan hambatan. Ternyata peristiwa ini. Itu sudah langkah pertama, sudah bagus. Sudah dilakukan dengan sangat baik. Nah, maka kita perlu untuk maju ke langkah yang berikutnya. Yaitu menerima peristiwa tersebut. Menerima peristiwa tersebut terjadi, menerima peristiwa tersebut di luar kendali kita, bahkan menerima peristiwa tersebut menyebabkan perasaan tidak nyaman, bahkan luka atau sakit di dalam diri kita. Terima dulu. Tentu tidak mudah ya untuk menerima ini, tapi coba belajar untuk menerima. Nah, kenapa saya bilang tidak mudah? Karena langkah dalam penerimaan ini kemudian diformulasikan dengan sangat apik sekali oleh Kubler dan Ross yang kemudian dikenal dengan teori 5 stages of grief. Nah, jadi langkah kita untuk menerima itu pasti diawali dengan penolakan.
atau kita katakanlah saja denial gitu ya. Siapa sih yang mau mengalami peristiwa tidak menyenangkan? Kan nggak ada. Jadi kita akan menolak. Bukan menolak peristiwanya, kita tahu peristiwa itu terjadi, tapi kita menolak untuk menghadapinya barangkali. Kita menolak bahwa peristiwa itu terjadi, ada peran kita juga. Kita akan menolak, kita akan, enggak, ini enggak terjadi. Enggak apa-apa. Karena ini memang harus dilewati. Tapi sadari bahwa ini adalah sebuah langkah yang kalau kita terus-terusan menolak, ya maka kita tidak akan pernah sembuh. Nah, ketika kita sudah menyadari hal ini, biasanya kita sudah tidak menolak, iya memang betul peristiwanya itu terjadi. Akan muncul rasa marah. Ini fase yang kedua. Rasa marah. Maka dibutuhkan sebuah penghayatan dan keinginan untuk melangkah maju, yang kemudian juga menyadari bahwa oke, saya merasa marah karena saya diperlakukan seperti itu. Ya, kita harus mengelola rasa marahnya. Nah, ketika kita mulai mengelola rasa marah ini, maka kita mulai melakukan tawar-menawar. Nah, inilah yang kadang-kadang pikiran positif muncul di situ. Apa sih untungnya saya nyimpen marah seperti ini? Kan nggak ada. Apa sih yang kemudian toh juga orangnya udah nggak tahu kemana, ngapain saya masih rugi banget, saya masih marah. Itu lagi bargaining tuh sebetulnya, lagi tawar-menawar dengan diri sendiri. Nah, setelah kita tawar-menawar, ya tergantung dari hasil tawar-menawarnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan masuk ke dalam fase depresi. Akan down dulu, sialan ini orang, aduh kenapa dia begini, kenapa dia begitu, dan lain sebagainya. Kita akan murung, kita akan apa, dan lain sebagainya. Dan kemudian, pada saat kita sudah bisa melewati itu semua, maka kita bisa menerima peristiwanya. Jadi memang tidak mudah untuk menerima bahwa peristiwa itu memang terjadi sebagai satu bagian di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya tidak mudah pastinya. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilakukan. Begitu. Nah, setelah kita sudah menyadari, terus kita sudah menerima bahwa peristiwanya sudah terjadi, nah maka langkah selanjutnya kita bisa melepaskan. Kenapa? Karena kita hanya bisa melepaskan sesuatu yang kita punya. Kalau kita masih menolak peristiwanya, kita masih menolak emosinya, kan berarti kita seolah-olah kita mengatakan bahwa emosi ini bukan punya saya. Saya nggak mau ada emosi ini. Terus gimana caranya kita bisa membuang emosi itu? Gimana caranya kita bisa melepas emosi itu? Sedangkan kita tidak mengakuinya, itu bukan punya kita. Masa iya kita mau ngelepas emosinya orang lain? Kan nggak mungkin. Jadi terima dulu. Ketika kita sudah bisa menerima, baru kemudian kita bisa melepas emosinya. Ya caranya ada banyak. Itu ya teman-teman ya. Jadi cukup 3 tahap itu sebetulnya. Sadari, terima, dan lepaskan. Nah tapi memang perlu untuk diakui bahwa kadang-kadang ada peristiwa yang barangkali begitu kompleks, barangkali begitu rumit, yang kemudian membuat kita bukan tidak bisa, tapi mungkin agak kewalahan ya untuk menghadapinya sendiri. Nah maka inilah saatnya kita untuk sadar diri juga bahwa kita membutuhkan support, bahwa kita membutuhkan dukungan. Nah dukungan ini bisa didapatkan dari siapa? Dukungan yang paling baik adalah didapatkan dari orang-orang terdekat, apakah itu dari pasangan, apakah itu dari keluarga, dan lain sebagainya. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang terdekat ini justru seringkali tidak bisa memahami. Nah, apabila ini yang terjadi, maka tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan bertemu atau berkonsultasi dengan profesional. Seperti itu, teman-teman. Nah, pada saat kita sudah melepaskan tadi ya, melepaskan segala dendam, amarah, dan lain sebagainya, tentu dengan 3 proses yang tadi dijalani, nah kualitas vibrasi kita sudah membaik. Sehingga kita punya daya dan energi yang cukup untuk menjalani kehidupan. Karena apa? Karena kita sudah tidak lagi membawa ransel yang berisi beban berat dari masa lalu kita, itu sudah kita lepas. Begitu. Nah, mungkin ada pertanyaannya gini, aduh masih belum ngerti nih gimana caranya saya melepaskan. Oke dah,
Kalau untuk sekedar menyadari mungkin mudah. Menerima mungkin berat, tapi ngerti lah. Tapi bagaimana caranya saya bisa melepaskan? Cara yang paling mudah untuk melepaskan luka batin kita adalah dengan memaafkan. Ini cara paling mudah, tapi paling sulit untuk dilakukan. Ya, ada banyak orang yang mengatakan bagaimana saya bisa memaafkan orang yang perlakuannya begitu buruk kepada saya. Nah, maka perlu diingat bahwa ketika kita memaafkan, itu bukan berarti kita mengizinkan orang tersebut untuk melakukan apa yang dia pernah lakukan. Ketika kita memaafkan, bukan berarti kita membiarkan dia untuk melakukan hal yang sama di masa depan atau di masa sekarang. Bukan seperti itu. Bahkan memaafkan itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan orang yang bersangkutan. Sama sekali nggak ada. Dan memaafkan itu tidak perlu menunggu orangnya meminta maaf. Belum tentu orangnya sadar kalau dia salah. Karena memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri. Ya seperti tadi ya, sudah saya contohkan. Pada saat kita menyimpan dendam itu, kita seperti membawa ransel berisi puluhan batu yang berat sekali sehingga menghalangi langkah kita untuk maju. Menghalangi pencapaian kita. Menghambat kehidupan kita. Nah, maka dengan memaafkan kita melepaskan ransel itu. Tentunya pada saat ransel yang penuh dengan beban itu sudah kita lepaskan, kita bisa melangkah lebih cepat, kita bisa melangkah lebih ringan. Begitu teman-teman ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kita kali ini. Semoga membawa manfaat ya untuk teman-teman. Tapi apapun yang saya sampaikan tentunya hanya akan membawa manfaat apabila dilakukan. Karena mengutip sebuah pepatah yang sangat baik sekali yang mengatakan bahwa segala yang kita dengar itu hanyalah sebuah dongeng, hanyalah sebuah cerita. Tetapi yang kita lakukan itu adalah sebuah ilmu. Nah, maka apa yang akan terjadi sepenuhnya tergantung dari teman-teman. Apakah yang saya sampaikan ini hanya berakhir sebagai sebuah cerita saja? Atau teman-teman menjadikannya ini sebuah ilmu? Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan bertemu lagi di perjumpaan yang berikutnya. Sampai jumpa.